Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita bisa memulai kajian rutin malam Jumat yang biasa diisi oleh Ustadz Yusron. Kebetulan masih ada kegiatan di Stiba dan beliau sebagai pemateri, sehingga pada kesempatan ini kita akan berbeda judul dengan sebelumnya ya. Kalau Ustadz materi-materi tentang hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, di kesempatan malam hari ini tema kita tentang berbakti kepada kedua orang tua, atau dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Lawannya berbakti apa? Durhaka. Dalam bahasa Arab disebut dengan uququl walidain. Ya, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Bir atau birrul walidain, ya, albir adalah al khair wal fadl, artinya kebaikan dan keutamaan. Jadi albir atau birrul walidain dari kata secara bahasa albir yang bermakna al khair wal fadl, kebaikan dan keutamaan atau ya kemuliaan. Lawan katanya albir, lawan katanya adalah al-uquq. Ya, al-uquq. Apa artinya al-uquq secara bahasa? Ya, uququl walidain artinya membelah atau mencabik-cabik. Aku ya aku, ya. Ini dalam bahasa, kayak kalau dari sisi bahasa aku ya uku ukukon, al aku ay asyakku, ya, membelah atau menyobek. Ya, ini secara bahasa. Albir secara istilah adalah ya atau birrul walidain al-ihsan ilaihima. Jadi al-ihsan, apa artinya al-ihsan? Berbuat baik. Ya, al-ihsan itu berbuat baik yang terbaik. Itu al-ihsan. Jadi al-ihsan ilaihima bil qalbi wal qawli wal fi'li taqarruban lillahi ta'ala. Jadi birrul walidain secara istilah para ulama kita menjelaskan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua bil qalb, dengan hati. Jadi tidak ada orang tua kita, hati kita selalu terpaut. Tidak ada kejengkelan, tidak ada perasaan tidak nyaman, tidak ada perasaan tidak srek gitu. Jadi birrul walidain al-ihsan ilaihima, berbuat baik, berbuat ihsan kepada keduanya, kedua orang tua kita, bil qalb, dengan hati, wal qaul, dengan ucapan, wal fi'l, dan dengan perbuatan. Tapi apa tujuannya? Taqarruban lillahi ta'ala, dalam rangka taqarrub, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sini. Ya. Disinilah nanti kita akan membedakan antara bagaimana orang berbuat baik kepada orang tuanya tapi bukan dalam rangka taqarrub ilallah.
bukan dalam rangka pengabdian diri dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berbuat baik kepada orang tuanya lahirnya karena supaya dapat warisan paling banyak misalnya. Iya. Makanya ada kaidah dalam yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akhirnya tidak mendapatkannya. Ini yang sering diangkat oleh para ulama kita dalam menerapkan kaidah ini. Seorang anak yang ingin mendapatkan warisan bapaknya, tapi dia bunuh bapaknya supaya cepat dapat warisan. Akhirnya dia tidak dapat karena dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita bil qalbi wal qawli wal fi'li taqarruban ilallah atau taqarruban lillahi ta'ala. Berbuat baik kepada keduanya dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lawan kata dari birrul walidain adalah uququl apa? Uququl walidain. Walidain itu kedua orang tua. Bahasa Arab, ya, sedikit-sedikit. Uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ini bisa kita pahami. Ya, kalau durhaka kepada orang tua, ya berbuat buruk kepada keduanya dengan hati, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Ini khas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena hari ini, ya, kita mendapati di dunia nyata dalam kehidupan hari ini banyak anak-anak yang tidak pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Contoh fenomena yang ada, misalnya banyak atau beberapa kasus seorang anak yang melaporkan ibunya ke pengadilan gara-gara sang ibu ini ya mungkin mengambil sesuatu dari anaknya, mungkin tanpa izin, atau merasa anak itu lebih berhak terhadap harta atau terhadap sesuatu yang diambil oleh ibunya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dosa besar enggak ini? Dosa besar. Kenapa? Karena kita dan harta kita itu milik orang tua. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang menceritakan bapaknya mengambil sebagian harta daripada anaknya tidak minta izin. Maka apa yang Nabi katakan? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Fenomena. Dan memang salah satu tafsir atau penjelasan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu. Gimana hadisnya itu? Antalidal amatu rabbataha. Apa maknanya itu para ulama kita? Ya, banyak maknanya itu ya. Antalidal amatu rabbataha, di antaranya adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu salah satu maknanya. Fenomena lagi, sudah tidak mau ngurusi orang tuanya, kemudian dibawa ke kota, ditinggal di kota, dibiarkan.
Pokoknya dibawa ke kota, kemudian dibiarkan, ditinggalkan. Akhirnya sang orang tua ini istilahnya bingung dan tidak memiliki tempat tinggal, ditinggal saja. Ini ada fenomena ini. Ada fenomena lagi, gara-gara ingin dibelikan sesuatu, tidak dibelikan, mungkin dibelikan motor atau dibelikan apa, kemudian melakukan perbuatan yang durhaka kepada kedua orang tua. Khas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati bagaimana berbakti kepada orang tua itu nilainya sangat besar dan sangat urgen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa birrul walidain, ya, birrul walidain ini termasuk hal yang paling, amalan yang paling utama. Ya, birrul walidain adalah amalan yang paling utama. Ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Fenomena tadi begitu banyak kalau mau dijelaskan. Maka coba kita melihat dulu bagaimana urgensi dan kedudukan birrul walidaini ini di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam din kita. Makanya agama kita ini berbeda, sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki agama. Ya, kalau orang-orang tidak memiliki agama, orang tuanya dianggap biasa saja. Tapi dalam Islam, nilai dan kedudukan orang tua itu sangat tinggi, khos sekalian. Nanti di akhir kita sebutkan kisah bagaimana ya seseorang yang ya tanpa sengaja sebenarnya menyakiti orang atau membuat tidak nyaman orang tuanya, akhirnya orang tuanya berkata-kata, sampailah kata-kata tersebut terbukti di dalam kehidupannya. Maka bersyukur kalau masih ada di antara kita yang memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka. Masih ada yang mereka bersama kita hidup di dunia. Namun tidak menghalangi bagi mereka yang orang tuanya sudah kembali kepada Allah untuk dia tetap birrul walidain, untuk dia tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pertama, qaranallahu haqqal walidain wal ihsan ilaihima bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala kama qarana syukrahuma bi syukrihi li'annahu al-khaliqu wahdah wa qad ja'ala al-walidaini sabab adh-dhahir fi wujudil walad wa hadha yadullu ala shiddati ta'akkudi haqqihima. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan di dalam Al-Quran hak, ya, hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hak orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata, wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Digandengkan hak itu, hak Allah dengan hak kedua orang tua kita.
Ini di dalam ayat. Kemudian bahwasanya ya, ayat yang seperti ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan Allah SWT mengatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah ya Muhammad, kemarilah aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian, yaitu jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bahkan Allah menyebutkan anishkurli, bagaimana ayatnya? Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu, dan ya sesungguhnya kepada akulah kalian semua akan dikembalikan. Ayat. Jadi kalau ada ayat, ini pelajaran. Kalau ada ayat menggandengkan sesuatu atau satu hal dengan sesuatu yang lain, menunjukkan hukumnya hampir bersamaan. Contoh, wa aqimus shalah wa atu az-zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Hukumnya sama itu. Kapan yang wajib meninggalkan, berhak diperangi. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ya. Ad-dalalaini al-makrunaini, dua hal yang digandengkan. Ini berarti menunjukkan dua hal itu sangat penting. Apalagi di sini hak kedua orang tua dikaitkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa dari sisi ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian birrul walidain afdalu minal jihad. Wa a'lal maratibil jihad fi sabilillah ta'ala li hadithi Abdullah bin Mas'ud, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah afdalul amal. Ya. Afdal al-jihad, seutama-utamanya jihad. Jadi ada disebutkan ini bahwasanya ya tentu jihad adalah puncak daripada amalan. Wa dzirwatu sinamihi al-jihadu fi sabilillah. Hadisnya kan begitu. Dan puncak daripada amalan itu adalah jihad fi sabilillah. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan apa yang paling afdal? Ya, amalan apa yang paling afdal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu liwaktiha, salat pada waktunya. Qala qultu tsumma ayyu, kemudian dia berkata, aku bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Qal, maka Rasul menjawab, tsumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu tsumma ayyu, kemudian aku katakan lagi,
Apalagi ya Rasulullah, qala al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Coba kita melihat di sini ya, bagaimana kedudukan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Hal yang menunjukkan hal ini, pernah datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Kemudian Rasulullah bertanya, masih hidupkah kedua orang tuamu? Maka dia menjawab, iya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Irji, kembali, fafihi ma tujahid, maka jihadmu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Coba itu bayangkan, jihad fisabilillah di dalam Quran dan Sunnah begitu jelas. Wa dirwatu sinamil Islam, puncak daripada amalan Islam. Namun Rasulullah SAW ketika mendapati seorang pemuda yang kedua orang tuanya masih hidup, butuh riayah, butuh bantuan, butuh pemeliharaan, maka Rasulullah perintahkan untuk berjihad kepada khidmah kepada kedua orang tuanya. Yang lain, bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Makanya ya, ridho orang tua itu yang perlu kita cari. Ridho orang tua. Antum bisa bayangkan ikhwas sekalian, kasih sayang orang tua itu tidak pernah ada habisnya. Meskipun kita sudah berkeluarga, meskipun kita sudah punya anak, kasih sayang kedua orang tua itu tidak akan pernah habis. Biar nakal bagaimana kita, biar bagaimanapun kondisi anak tersebut tidak berbakti kepada orang tuanya, namun antum nanti akan tahu setelah antum menjadi orang tua bagaimana kasih sayang orang tua itu tidak ada habisnya. Saya banyak mendapati di dalam kehidupan dan hasil interaksi kita para orang tua yang luar biasa, mendapati kondisi anaknya belum seperti apa yang dia inginkan, namun begitu sabar, begitu mendoakan. Apalagi ibu kita yang kata Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, yang telah mengandungmu wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Antum bisa bayangkan 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang lebih daripada 9 bulan mengandung kita. Kalaupun jatuh, apa yang dipegang? Perut. Kalau orang tua kita, ibu kita jatuh misalnya, maka yang paling dijaga adalah perut yang tentu kita ada di dalamnya. Tidur miring tidak enak, tidur terlentang tidak enak, terkadang harus tidur duduk dengan posisi mengandung kita semua. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibunya itu, ibu kita mengandung kita di dalam keadaan kesusahan di atas kesusahan. Bahkan terkadang kalau ada ibu yang hamil, ya, kemudian ngidam, itu biasa tidak makan berbulan-bulan, tidak makan, tidak bisa makan. Bahkan terkadang hanya sedikit saja dia makan untuk bisa bertahan, karena dia memikirkan kandungannya, memikirkan putranya, janinnya yang ada di dalam perut. Belum lagi
Kalau kita cerita bagaimana melahirkan kita, ya, makanya ada dalam kelahiran itu istilahnya tolqoh. Ya mungkin kalau bahasa sekarang pembukaan itu ya. Ya, ada tolqoh, ada rasa sakit yang berulang. Dan itu dialami oleh ibu-ibu yang mau melahirkan. Pernah satu penelitian di barat, laki-laki diberikan kontraksi rasa sakit seperti yang dirasakan oleh seorang ibu ketika melahirkan. Jadi diukurlah frekuensi rasa sakit yang dirasakan oleh ibu yang melahirkan, kemudian frekuensi itu dicobakan kepada kaum lelaki, apakah mereka bisa tahan merasakan rasa sakit itu. Ternyata terbukti baru satu kali rasa sakit mungkin mengarah kepada pembukaan satu. Apa yang terjadi? Ya, si laki-laki ini tidak tahan menahan rasa sakit, hasil ya yang sama dengan rasa sakit yang dirasakan oleh seorang ibu. Tak tahan. Makanya seandainya toh kita bisa memanggul ibu kita, memanggul ini, keliling Ka'bah tawaf 7 kali, tidak akan bisa menyamai rasa sakit yang pernah dirasakan oleh ibu kita. Makanya dengan apapun kita akan membalas. Ya, dengan apapun kita membalas kebaikan dan pengorbanan kedua orang tua kita, kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Ada satu yang penting. Bagaimana agar anak-anak kita nanti berbuat baik kepada kita? Maka berbaktilah kepada orang tua kita. Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada bapak-bapak kalian, kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik, berbakti kepada kalian. Istilahnya kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berbuat, itulah yang akan kita dapatkan. Sehingga ada satu kisah. Akhirnya sang bapak ini tersadar. Al-kisah bahwa bapaknya ini ya, karena sudah kayak mengalami penyakit Parkinson. Tahu Parkinson ya? Bergetar-getar gitu kalau pegang sesuatu. Pokoknya biar enggak pegang begini, bergetar. Parkinson. Sarafnya sudah banyak terganggu. Ya, tangannya, kadang kakinya. Setiap pegang piring atau ya, ketika dia pegang piring sering pecah. Piring kaca. Lalu ini anaknya mengatakan, kebetulan ada anaknya lagi, cucunya. Sang bapak ini mengatakan, "Nak, ya ini masih kecil. Kita mau carikan piring, ya disebutkan dalam kisah itu piring yang terbuat dari kayu gitu. Zaman dulu ya. Supaya tidak cepat pecah kalau dipegang nenek, dipegang kakek." Anaknya ini jeletuk. "Oh begitu ya Pak. Berarti kalau Bapak nanti tua, saya belikan piring kayu supaya tidak cepat pecah seperti kakek." Apa yang terjadi? Sang bapak ini langsung tersadar. Astagfirullah. Akhirnya tidak jadi. Ya, ini baru di dunia. Maka jamaah sekalian, raihlah, usahakanlah bagaimana orang tua kita ridho kepada kita.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ridallah atau ridar Rabb fi ridal walidain, fi ridal walid, wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Bismillah. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini khas kalian yang dimuliakan oleh Allah, kedudukan birrul walidain. Kemudian birrul walidain menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis yang maknanya bahwa celakalah seseorang sampai 3 kali yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dan tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tua masih hidup, dia tidak berbuat baik, akhirnya menghalangi dia daripada masuk surga. Padahal orang tua itu pintu surga ya Pak sekalian. Pintu surga. Jangan mengucapkan kata-kata yang keras. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau mereka sudah tua, salah satu atau keduanya, fala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian mengatakan uff. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita cis atau yang lainnya, kata-kata yang mungkin bisa menyebabkan kedua orang tua kita itu merasa sakit. Ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian hardik keduanya. Namanya orang tua, khos kalian, matanya berkurang pandangannya, kekuatannya. Telinganya berkurang pendengarannya. Tubuhnya lemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka diubahlah atau dikembalikanlah penciptaannya itu. Ketika kita anak-anak lemah, dewasa kuat, nanti ketika tua turun akhirnya menjadi lemah lagi. Jadi kalau ada orang tua bertanya kepada kita, kemudian dia bertanya lagi, coba ulangi, apa yang kamu maksud? Apa yang kamu maksud? Sabar. Kenapa pendengarannya berkurang? Pendengarannya berkurang. Mungkin saja ketika kita waktu kecil, dulu bertanya berkali-kali, sudah dijelaskan oleh orang tua, kita tidak mendengar atau kita tidak paham. Ya, saya pernah melihat satu tayangan ya. Ada seorang anak bawa bapaknya di kebun. Kemudian ada suara burung gitu. Si bapak ini tanya, suara apa itu nak? Burung pak. Suara apa nak? Suara burung pak. Suara apa itu nak? Suara burung pak. Sampai akhirnya agak marah ini anak. Masa diulang-ulangi tidak paham? Lalu sang bapak menceritakan, kamu dulu nak pernah bertanya saya tentang sesuatu, saya ulangi sampai berpuluh-puluh kali, tapi saya sabar menjelaskan itu. Akhirnya sang anak tersadar. Namanya orang tua, kulit sudah keriput, tulang belakang sudah membungkuk, tidak lurus lagi, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, ingatan berkurang. Harus bersabar. Ya, disitulah kita
mendapatkan surga Allah ketika kita sabar menjaga kedua orang tua kita. Tidak menyakiti mereka. Dan berusaha dengan ikhlas kita berbuat baik kepada mereka. Kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, surga kita ada pada kedua orang tua kita. Bersyukurlah bagi ikhwah yang masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup, dan bersabar bagi siapa yang mendapati kedua orang tuanya sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ikhwah sekalian. Setiap hari antum telepon orang tua antum, dengarkan mereka. Mungkin kita lalai selama ini. Banyak kita hubungi siapa-siapa setiap hari, tapi kita lupa menyapa ibu kita yang jauh dari kita. Mungkin banyak di antara kita yang lupa berbuat ihsan kepada mereka. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung mereka masih hidup, berbuat baiklah kepada mereka. Mereka sangat menyayangi kita. Semakin kita belajar, seharusnya semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita dahulukan mereka di atas segalanya. Kita maafkan kesalahan mereka, dan kita berusaha menjadi anak yang soleh, yang bisa menjadi kebaikan bagi kedua orang tua kita. Apa yang paling tinggi nilainya di sisi kedua orang tua kita? Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita baik kepada manusia, yang semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada orang tua kebaikan tersebut. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min talatin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u. Berapa kali kita doakan bapak ibu kita dalam hidup kita ini? Berapa kali kita sebut mereka? Berapa kali kita doakan mereka? Berapa kali kita berbuat baik kepada mereka? Dan bagaimana kita bisa melihat senyum mereka? Terkadang ikhlas sekalian, kita menutupi kesusahan kita demi menjaga orang tua kita agar tetap tersenyum. Kita tutupi kesusahan kita demi menjaga agar ibu kita tetap tersenyum. Kita tidak menampakkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi demi menjaga ayah dan bunda kita tetap tersenyum, bahagia, kelihatan dari wajah dan suara mereka. Bukan sekalian, kita ingatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang telah kita sebutkan tadi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kita ukur diri kita, sudah sejauh mana kita membuat kedua orang tua kita tersenyum. Sudah sejauh mana kita memenuhi hak mereka? Apakah kita lebih mengutamakan yang lain daripada kedua orang tua kita? Kalau itu masih terjadi, segera kita mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada kedua orang tua kita, dan kita melakukan khidmah yang terbaik. Kadang ikhwas sekalian, dalam kondisi tertentu orang tua kadang tidak butuh dengan harta kita, tapi cuman butuh dengan mereka mendengar suara kita. Antum bisa bayangkan, terutama ibunda kita yang kata Rasulullah SAW, ketika ditanya oleh ayun nasi, ahakun nasi, ya, siapakah yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, maka Rasulullah mengatakan ummuka, summa abu, ibumu, kemudian bapakmu.
bagaimana besar hak mereka daripada diri kita semua ini. Maka ikhwas sekalian, mari bertekad, semakin belajar, semakin kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebut mereka. Mungkin masih ada di antara kedua orang tua kita yang jauh dari din, jauh dari agama, belum mengenal sunnah. Doakan mereka dalam solat-solat kita. Dan ketika di antara mereka sudah meninggal, kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa rahasia daripada doa ini? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangi mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka sabar di dalam mendidik kami sejak kecil. Ibu terkadang mau makan anaknya kencing tidak jadi. Bahkan ketika seorang ibu dalam keadaan sakit pun, ketika anaknya menangis, dia harus bangun dan mengurusi anaknya tersebut dengan ikhlas, tanpa pernah pamrih seorang ibu dan bapak ya di dalam berbuat. Bapak kita ketika harus terkena terik matahari, hujan badai, mereka tetap di sawah yang sebagai petani. Mereka tetap bekerja. Sebenarnya kelihatan dari wajah mereka begitu capek dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, agar anak mereka bisa kuliah, anak mereka bisa sekolah. Namun kelelahan itu hilang demi cita-cita bagaimana anaknya bisa makan, anaknya bisa belajar, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa mengenyam pendidikan. Ingatlah itu ikhwas sekalian. Setiap kita akan menjadi bapak dan setiap wanita akan menjadi ibu. Maka berbaktilah kepada orang tua agar kita juga bisa mendapatkan bakti anak-anak kita. Masih banyak tentunya, namun sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita. Bagi yang lama tidak nelpon orang tuanya, telepon nanti malam. Telepon mereka, buat mereka tersenyum, candai mereka dengan baik. Sayangi mereka. Bahkan ya terkadang kita berbicara kepada kedua orang tua kita atau kepada ibunda kita seolah-olah kita berbicara dengan seseorang yang mungkin lama tidak ketemu, demi menjaga hati dan perasaan serta membahagiakan kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita atau mempertemukan kita dengan orang-orang tua kita yang telah meninggal di surganya kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.